Saya percaya Anda berkumpul di tempat ini untuk kemudian menerima berkat firman Tuhan, dan sepanjang minggu ini, minggu ke depan, kita sedang ada di dalam rangkaian doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti kemudian Anda hanya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus di 10 hari ini. Sama seperti ketika kita merayakan Natal. Ya, Yesus bukan lahir ketika kita merayakan Natal. Kita memperingati kelahirannya. Demikian juga kita memperingati apa yang terjadi di abad pertama. Ya, ketika murid-murid Yesus setelah Yesus naik, kemudian mereka menanti selama 10 hari. Mereka saat itu nggak tahu mereka harus nunggu berapa hari. Tetapi di hari ke-10, ya, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan penggenapan dari hari-hari raya Israel. Bapak Gembala pernah jelaskan mengenai hal itu. Maka di hari ke-50, Pentakosta, kemudian Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, gereja kita mengadopsi nama itu, tetapi masih pakai ejaan yang lama, jadi Pantekosta. Kenapa? Mungkin beberapa saudara bertanya-tanya kenapa kita gereja Pantekosta dan bukan gereja Pentakosta. Ya, terjawab harusnya ya. Jadi tidak ada masalah besar mengenai hal itu. Ya. Jadi gereja Pantekosta di Indonesia. Kita rindu, kita terus ada di dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang akan, bukan sesuatu, dia adalah pribadi yang akan membawa kita, yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin. Saudara senang ada di tempat ini? Saudara lihat sebelah kiri kananmu, kemudian katakan, saya senang ketemu dengan Anda. Hah? Ketemu? Senang dong. Senang ya. Ini saudara kita kan, betul? Ya, seperti saudara hari raya ketemu dengan saudara itu kan senang, meskipun kadang-kadang dimintain angpau, dimintain amplop, tapi kan saudara tetap senang. Ya. Jadi di tempat ini itu adalah saudara dan saudari kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya sampaikan, saya sudah upload, sudah saya unggah di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Anda bisa cek di alamat web itu, dan kalau Anda punya sambungan internet, Anda bisa akses dan dapatkan semua ayat-ayat yang ada di sana. Kemungkinan tidak bisa kita baca satu persatu, tetapi at least saudara sudah punya catatannya. Kita akan bicara tentang manusia baru di pagi hari ini. Manusia baru. Kalau ada Alkitab di tangan Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup, kamu tampak kelak, kamu akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Kolose 3 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang manusia baru. Dalam beberapa terjemahan lain Alkitab, ya, Alkitab bahasa Indonesia, maka bagian dari Kolose 3 ini kemudian diberi judul menempuh hidup baru. Atau ada juga versi lain yang memberi judul atau perikop hidup baru di dalam Kristus. Tentu saja hidup baru ini tidak sama seperti ketika kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru gitu ya. Ada yang baru menikah hari Sabtu kemarin? Tidak ada. Atau Anda diundang dalam beberapa waktu yang tidak lama ini, biasanya orang mengucapkan itu kan ya, selamat menempuh hidup baru. Rasain kamu masuk ke dalam rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang ya orang-orang ya belum tahu kamu. Di berita ada banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang yang kemudian menempuh hidup barunya sangat singkat ya. Ada yang hitungan bulan, bahkan ada artis di Amerika Serikat kalau saya tidak salah kurang dari 24 jam dia menikah. Bayangkan ya, laundry aja belum kering, dia sudah tidak bersama dengan pasangannya. Ya itulah gitu ya. Tetapi ini bukan berbicara tentang hal itu ya. Hidup baru di dalam pernikahan itu maksudnya Anda dulunya single, sekarang Anda double ya. Dulu tidur hanya dengan guling, sekarang tidur sudah dengan pasangan. Tetapi hidup baru yang dimaksud adalah suatu kehidupan yang berpusat pada Kristus dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan surga. Hal-hal yang ada di surga. Mari kita masuk ke dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah bahas di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, saat dituliskan mengenai dibangkitkan bersama dengan Kristus, Anda masih di Kolose, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita baca dan kemudian dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus, hal ini mengingatkan kita akan pengalaman baptisan air. Ya. Kenapa? Kenapa baptisan air? Karena kita tahu bahwa perjalanan kehidupan Kristen kita itu adalah perjalanan yang mimicking, yang meneladani atau yang mengikuti warna pengalaman-pengalaman yang sama yang dialami oleh Kristus. Karena Kristus menderita, maka pengikut Kristus juga pasti menderita. Gembala, rekan-rekan staf sering menyampaikan hal ini. Itu bisa penderitaan secara jasmani, secara jiwani, secara rohani juga. Ada tekanan-tekanan yang pasti diterima oleh seorang pengikut Kristus. Bahkan ada orang yang berkata, kalau orang Kristen tidak menderita, maka dipertanyakan, apakah Anda betul-betul Kristen? Apakah Anda betul-betul pengikut Kristus? Karena pengikut Kristus pasti mengalami pengalaman-pengalaman Kristus. Nah, demikian kemudian Kristus juga mati, kita pun sebagai pengikutnya mati. Namun tidak di situ selesai. Kristus juga dibangkitkan, karena itu kita juga bangkit. Karena Kristus naik ke surga, maka kita juga punya akses untuk ke surga. Satu hari nanti, Bapak Ibu Saudara, lupakan SpaceX, lupakan Blue Origin, lupakan NASA, lupakan nggak tahu kalau di Cina namanya apa itu, roketnya. Ya, Anda akan naik ke surga tanpa itu semua. Itu suatu pengharapan bagi kita. Ya, memang Indonesia ketinggalan jauh, tapi karena saya orang Kristen, saya akan naik ke surga tanpa roket-roket itu.
Kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus alami itu pun kita alami. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 sampai kemudian 1 Petrus 4 ayat yang kedua itu menyatakan mengenai hal itu. Coba saya baca saja secara cepat. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi baptisan yang kita bahas di bulan Februari itu adalah sebuah kiasan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ada agama-agama atau kepercayaan yang percaya kita harus membersihkan diri kita. Saya sudah pernah khotbahkan juga. Ya, contohnya misalnya rekan-rekan Muslim mereka ada wudu, rekan-rekan Hindu mereka ada melukat, ya, yang sekarang lagi viral di mana-mana. Jadi mereka melakukan itu untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi yang kita lakukan, pengikut Kristus lakukan, kita dibaptis dalam air untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibaptis, kita seperti meniru apa yang Yesus juga alami. Dikubur di dalam tanah. Ya, bukan di dalam tanah sebenarnya, kuburnya bentuknya gua. Tapi dikubur di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Tapi tidak berhenti di situ, dia bangkit. Nah, kita juga dibaptiskan di dalam air untuk meniru atau meneladani apa yang kemudian Yesus alami. Itulah kenapa selalu di gereja ini kita adakan baptisan air. Ayo Bapak Ibu Saudara, nggak masalah, nggak harus Anda anak muda. Kalau Anda sudah juga dewasa, usia berkat bahkan, kalau Anda belum dibaptis dalam air, daftarkan diri Anda. Ya, karena kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Jadi kita melihat di 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita harus siap untuk menderita. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami apa yang Yesus alami. Kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari penderitaan badani, sama seperti apa yang Yesus alami ketika dia ada di muka bumi. Tetapi kita lihat baptisan air itu juga kemudian menandai bahwa hidup yang lama itu berlalu dan kita masuk ke dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu berarti kemudian menjadi manusia ilahi. Anda sudah familiar dengan istilah ini, dengan frasa ini. Manusia ilahi. Ya, ini adalah suatu identitas baru bagi kita. Saya bukan lagi manusia jasmani, saya bukan lagi manusia duniawi, tapi saya manusia ilahi. Katakan bersama-sama, saya manusia ilahi. Amin. Ya. Jadi Anda bukan lagi manusia yang tunduk di bawah hukum duniawi atau kedagingan. Jadi ini yang kemudian kita pahami. Masuk ke Kolose, kalau Bapak Ibu Saudara punya pembatas, Anda bisa taruh batas di situ, atau kalau digital even better, Saudara tinggal klik saja, Saudara bisa kembali ke Kolose. Di ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua, dikatakan bahwa pikirkanlah hal-hal atau perkara-perkara yang di atas. Nah, manusia ilahi itu seperti ini. Manusia yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan sekedar perkara-perkara yang di bumi. Tentu saja kita ingat Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal. Yesus mengingatkan mengenai prioritas kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau Anda bilang tadi, saya manusia ilahi, maka prioritas Anda yang Anda pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas. Demikian juga Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Dia menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, itu membuat kita beralih dari manusia
jasmani yang mati, dikuburkan, dan bangkit sebagai manusia ilahi. Ya, baptisan air bukan sekedar membasahi tubuh kita, dan kemudian saudara dapat surat baptisan, tetapi lebih dari itu. Manusia lama Anda ditinggalkan, manusia baru bangkit bersama dengan Kristus. Nah, seseorang yang beriman kepada pribadi Yesus Kristus, dia hidup di dalam Kristus. Dia hidup di dalam Dia dan terlindung dari segala serangan dari luar. Di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga disebutkan mengenai tersembunyi, ya. Tersembunyi di dalam Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ada di dalam Dia. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah disampaikan sejak perjanjian lama oleh pemazmur, oleh Nabi Yesaya. Kita akan coba baca saja ya, Mazmur 27 ayat yang kelima. Ini juga bisa jadi kekuatan Bapak Ibu Saudara di minggu berjalan ini. Ketika Anda menghadapi masalah, ketakutan, kecemasan. Mazmur 27 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya. Pada hari malapetaka, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Ketika Anda dalam bahaya, percayalah bahwa Yesus menyembunyikan Anda. Dia melindungi Anda dari segala serangan. Kenapa? Karena Anda manusia baru, karena Anda hidup baru, karena Anda adalah manusia ilahi. Biar ini kemudian menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita ada di dalam Dia. Nah, saya nggak punya waktu untuk kemudian membahas ayat-ayat di dalam Kolose 3 tadi, tetapi secara garis besar Bapak Ibu Saudara bisa lihat Kolose 3 mulai dari ayat yang keempat ya, sampai yang kelima. Kita belajar di ayat yang keempat tentang pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dikatakan Dia menyatakan diri bersama dengan Dia. Anda menyatakan diri bersama dengan Dia. Ada pengubahan tubuh juga nanti akan terjadi di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, tetapi nanti ya ketika pengubahan tubuh tiba, yaitu terjadi sekejap mata. Saya akan kehabisan waktu untuk menjelaskan hal itu, tetapi Kolose 3 ayat 4 menggambarkan tentang hal itu. Kemudian di ayat yang kelima digambarkan tentang kesalehan dan disiplin rohani. Kenapa? Karena di ayat kelima ada dikatakan matikanlah dalam dirimu. Ini juga pernah dikhotbahkan, kalau saya nggak salah apakah gembala ya, atau staf yang lain. Bahwa matikanlah itu adalah sesuatu yang saudara harus terus-menerus lakukan selama Anda masih di dalam di muka bumi ini. Saudara nggak bisa bilang, oh iya aku sudah diselamatkan, puji Tuhan, aku selamat seterusnya. Enggak, saudara harus mematikan itu setiap kali. Sama seperti rumput yang tumbuh dan Anda harus cabut itu. Ya, 2 minggu sekali rekan-rekan staf GPDI Mahanaim mereka setelah doa pagi langsung ke lapangan. Mencabut rumput-rumput itu. Kenapa? Karena rumput itu selalu akan ada. Kita nggak bisa bilang, ye bersih, udah nggak usah dicabut lagi. Pasti akan ada lagi. Selama saudara di muka bumi, keinginan akan dosa itu selalu akan muncul. Gak ada yang kebal dengan hal ini. Tidak kami yang ada di staf penggembalaan, tidak juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, tidak juga rekan-rekan di sebelah kiri, kanan, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Sesuci apapun dia, seputih apapun bajunya, bisa berbuat dosa. Ya. Mungkin saudara melihat atau kagum dengan orang yang ada di depan saudara, kemudian wah dia seperti malaikat. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua orang punya keinginan untuk berbuat dosa. Karena itu kemudian kita harus punya disiplin rohani. Matikan itu. Setiap kali berusaha untuk mematikan hal-hal yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian masuk ke ayat yang ke-6, ada konsekuensi dalam bentuk kemarahan ilahi. Maksud saya adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah lepas dari sebuah konsekuensi. Ya, kalau Anda makan banyak, badan Anda mengembang, ya toh? Nggak mungkin kan, saudara makan banyak kemudian nggak mengembang. Saya dulu pernah, gitu ya. Saya rasa saya bukan cacingan, tapi nagaan, gitu ya. Jadi di dalam tuh udah bukan cacing, naga. Mau makan seberapa banyak, nggak gemuk-gemuk. Tapi ketika kemudian lewat usia 25, waduh, itu kalau istilahnya ada anak hamba Tuhan di Manado, telan ludah aja naik 1 gram, gitu kan? Setiap kali telan ludah, repot gitu. Tetapi ada konsekuensi untuk segala sesuatu, betul kan? Kita nggak bisa bilang kemudian, oh saya sudah diselamatkan, saya bisa berbuat dosa, dan kemudian Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban kepada kita. No, ada konsekuensi. Kalau Anda sudah menyatakan diri bahwa saya mau menjadi manusia ilahi, tetapi kemudian ada godaan, ada kesalahan yang masih kita lakukan, ada konsekuensi. Kalau kemudian kita tidak bertobat, itulah kenapa selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Jangan tunggu 31 Desember 2024. Ya. Apa yang terjadi di Oktober saudara kan nggak tahu ya. Apa yang terjadi di September. Kalau Anda mau bertobat, bertobat hari ini. Ya. Ini yang namanya kemudian mematikan. Konsekuensi dalam bentuk kemarahan ilahi. Jadi itu bisa mendatangkan murka Allah ketika kemudian kita terus-menerus melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, anugerah. Tetapi percayalah, Tuhan kita juga adalah Allah yang mendisiplin. Dia nggak mau Anda terus-menerus seperti itu. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Anak saya kalau kemudian makannya belepotan terus sampai nanti dia usia 20 tahun, wah saya kepang 10 itu rambutnya. Sekarang masih kepang 3 dia, ada 3 gitu di kepalanya. Kenapa? Karena kamu gak dewasa-dewasa. Saudara bisa bayangkan gak kalau Bapa di sorga melihat saudara, iya Tuhan terimalah aku dengan penuh dosa. 10 tahun kemudian saudara masih, iya Tuhan dosa yang itu masih, ya gak? Kan nggak ada perkembangan berarti. Tidak ada kedewasaan rohani. Kemudian ayat yang ke-7. Masa lalu yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Ya, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Itu ada di ayat yang ke-7. Masa lalu itu biarkan berlalu. Kemudian masuk ke ayat ke-8 dan ke-9. Ini masih di Kolose pasal 3 Bapak Ibu Saudara. Ya, berbicara tentang keputusan yang kita buat di dalam pertobatan. Ya, ditulis di situ di ayat 8, buanglah semuanya. Jadi harus ada keputusan. Ketika Anda bertobat, itu bukan setengah-setengah dulu gitu ya, anget-anget dulu. Tetapi Anda mengambil keputusan, aku mau tinggalkan itu. Apakah masih ada kemungkinan untuk Anda berbuat dosa? Masih. Saya sudah tadi bilang, selama Anda masih menghidupi tubuh jasmani di muka bumi ini, tubuh ini tubuh dosa. Itulah kenapa saudara harus mendisiplin. Tetapi keputusan itu penting untuk membuang semuanya. Dan kemudian dikatakan di ayat 9, menanggalkan manusia lama. Yang lama itu harus ditinggalkan. Supaya kemudian Anda menjadi manusia baru. Nah, poin-poin di atas itu membawa kepada kita kepada tahapan iman yang menyucikan. Nanti kita akan bicara tentang tahapan iman ini ya. Ya, ada sanctification. Saudara disucikan. Bukan sekedar saved by grace, tetapi juga ada sanctification. Jadi bukan sekedar saudara menerima karunia Allah, oh saya sudah diselamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan itu harus naik level ke iman yang menyucikan. Di mana saudara percaya, saya harus hidup
lebih baik, lebih suci. Bukan supaya saya diselamatkan, tetapi karena saya sadar bahwa saya adalah manusia ilahi. Setelah pertobatan, setelah kelahiran baru, kita jadi manusia ilahi. Dan karena kita punya identitas baru ini, kemudian manusia lama kita, tubuh dosa kita harusnya hilang kuasanya. Di dalam Roma 6, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Rasul Paulus berbicara dengan tegas di sini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ingat ya, dalam perjalanan hidup Kristen kita mengikuti pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Yesus. Yesus disalibkan, kita pun disalibkan. Tapi bukan literal, bukan kita betul-betul kemudian dipakukan, tetapi manusia lama kita disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Masih bisa berbuat dosa? Masih ada kemungkinan, tetapi saudara bukan lagi hamba dosa. Karena tubuhmu sudah disalibkan, tubuh lamamu. Dan kemudian kalau saudara masuk ke dalam ayat yang ke-10 di Kolose 3, disebutkan tentang mengenakan manusia baru. Jadi yang lama tadi kan sudah disalibkan, dikatakan kamu harus tinggalkan tubuh dosa itu. Nah sekarang kamu mengenakan manusia baru. Anda mengenakan manusia baru, yang lama itu ditinggalkan. Dan kemudian dikatakan manusia baru itu harus terus menerus diperbaharui. Jadi dengan demikian kita menyadari bahwa manusia ilahi, yang tadi kita bicara tentang iman yang menyelamatkan, keselamatan, iman yang menyucikan, kesucian hidup, itu bukan tujuan akhir, bukan sekedar itu maksud saya. Jangan salah kutip, maksudnya wah Jeff nih ngawur nih, kita manusia ilahi masih belum cukup aja. Tapi betul, ketika saudara sudah ada di dalam Kristus, saudara diminta untuk terus meningkat. Dalam bahasa aslinya, kata diperbaharui itu mengandung arti suatu proses yang terus berlangsung. Ongoing process. Jadi harusnya kita sadar bahwa proses untuk menjadi manusia ilahi yang seutuhnya itu masih berjalan. Kita nggak bisa membanggakan diri, oh saya lebih ilahi dari orang yang di sebelah kiri saya, dari orang yang di sebelah kanan saya. Oh saya lebih rohani dari dia yang ada di depan itu. Oh kita nggak bisa bilang gitu. Kenapa? We are on process. Ini masih berjalan terus. Itulah kenapa tidak bisa kita menyombongkan diri. Kita tidak bisa meninggikan diri akan pencapaian spiritual kita. Yang kita lakukan adalah melihat ke atas dan Tuhan, apa yang Engkau inginkan di dalam hidupku. Dan Tuhan ingin kita terus meningkat. Ada seorang tokoh namanya Charles Peter Wagner, ya. Dia biasa dipanggil Chuck. Jadi kalau orang Amerika, kalau nama saudara Charles itu biasa dipanggil Chuck, C-H-U-C-K. Ya, kalau di Jawa Timur semua laki-laki dipanggil Chuck. Ya, Pak Cak. Jadi namanya Charles Peter Wagner. Nah, dia berbicara tentang tahapan iman. Bahwa setelah iman yang menyelamatkan, ada iman yang menyucikan, tetapi kemudian ada iman yang percaya bahwa segala sesuatunya mungkin. Dan ini dicapai ketika kita mengenal pribadi Allah yang kita sembah. Kalau kembali ke Kolose 3 ayat yang ke-10, kita lihat bahwa Tuhan ingin bahwa kita memiliki pengetahuan yang benar. Paulus menuliskan dalam ilhaman Roh Kudus mengenai hal ini. Jadi ketika kita mengenal Tuhan kita, maka kita harusnya tahu bahwa Ia sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Lukas 1 ayat yang ke-37 menyatakan mengenai hal itu.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mulai down, mulai merasa kekristenanmu tidak mencapai apa-apa. Saya sudah jadi Kristen sekian lama, apa sih yang saya dapatkan di sini? Oh, saya sudah dibaptis air loh Jeff, tapi apa sih yang saya rasakan? Saya udah melayani loh Jeff, tapi apa yang saya rasakan ini? Saudara melihat bahwa kelihatannya Tuhan nggak bisa deh, ini udah Paul ini kelihatannya udah di ujung. Percayalah Tuhan kita mampu untuk mengangkat kita satu level lagi naik ke atas. Jangan puas dengan kekristenan di level pertama. Ya saudara kan nggak mau kan terus ketika saudara pakai Gojek, wah newbie terus gitu kan. Saudara pengen jadi anak sultan, kan ada kan levelnya gitu. Untuk yang nggak ngerti ya saudara nanti tanya ke sebelah kiri kanan deh. Atau ketika saudara bergabung dengan suatu keanggotaan, saudara pengen levelnya meningkat. Di staf gereja kami ada level trainee, ada level pengerja, ada level operasional, ada level pastoral. Kalau Anda kemudian trainee terus kan repot ya, nggak naik-naik gitu. Saudara pengen levelnya naik. Demikian juga di dalam kekristenan, ada sesuatu yang meningkat di dalam kehidupan kita. Untuk masuk ke dalam tahapan iman yang keempat. Ya. Nah, tahapan iman yang pertama itu tadi kita sudah belajar kan? Tahapan iman yang menyelamatkan, yaitu keyakinan kita. Itu level pertama. Kalau gembala suka pakai tangga, nah tangganya udah ditutup sekarang. Jadi sudah tidak bisa ya, saudara bayangkan saja. Ya, level pertama adalah tahapan iman yang menyelamatkan. We believe that we are saved. Kita diselamatkan karena saya percaya kepada Yesus. Tapi kemudian kita naik level. Kan saudara belum masuk surga kan? Amin? Atau ada yang sudah pengen masuk surga? Belum toh? Kalau belum berarti saudara harus naik level. Keiman yang menyucikan. A sanctified faith. Ya, jadi saudara berusaha untuk hidup kudus, hidup suci, bukan karena saudara nggak yakin selamat, tetapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya hidup kudus. Setelah itu saudara naik level keiman tahapan yang ketiga, yang menganggap segala sesuatunya mungkin. Ini adalah level iman yang taat. Contohnya siapa? Abraham. Dia udah bukan lagi bicara tentang keselamatan, tentang kesucian hidup, tetapi dia taat. Ketika kemudian disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Anda bisa nggak melakukan hal itu untuk Tuhan? Aduh, Tuhan gerakkan saya untuk memberi. Apakah kemudian kita taat? Tuhan gerakkan saya untuk berdoa. Apakah kita taat? Nah, level yang keempat adalah iman yang memungkinkan terjadinya mujizat dan kuasa Allah. Inilah yang sekarang kita sedang bahas sebenarnya. Di sepanjang bulan ini dan dalam merayakan pencurahan Roh Kudus. Yaitu kita merindukan urapan dari Allah. Pengurapan, baptisan Roh Kudus. Ini level yang berikut. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita sebagai jemaat, jangan puas diri dengan level yang pertama. Saya tahu, saya yakin, saya sudah diselamatkan, amin. Kita udah bahas itu di bulan Maret. Saya hidup kudus karena saya sudah diselamatkan, saya manusia ilahi. Tapi kemudian saudara mendorong dirimu lebih lagi untuk taat. Melakukan disiplin rohani, melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Dan sampai di level ini, ayo Bapak Ibu Saudara, naik ke level ini. Level di mana pengurapan Allah turun di atas kita. Baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Lukas 11 ayat 13 sangat terkenal bahwa Bapa itu menginginkan setiap anak-anaknya untuk dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bukan
Kalau saudara bawa, boleh, enggak gitu. Enggak. Bapa ingin Anda penuh dengan Roh Kudus. Allah ingin kita penuh dengan Roh Kudus. Tentu saja kita ingin jadi manusia baru yang terus meningkat dalam tahapan iman kita. Tapi kita harus ingat, kalau Anda di kerjaan pengen naik level, ingin naik jabatan. Kalau Anda di usaha ingin, masa sih omset saya segini terus? Naik level dong. Kalau saudara di asuransi, saudara juga belajar mengenai hal itu kan. Oh, saya pengen ke tier yang paling tertinggi sebagai agen yang dihormati. Tapi masa di dalam iman kemudian saudara bilang, udahlah tahap 1 aja. Iman yang menyelamatkan cukup. Yang penting saya masuk surga. Kita ingin naik lebih lagi. Kita ingin kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat, Allah ingin kita serupa dengan Dia. Gak mungkin itu dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Gak mungkin itu dilakukan dengan regimen rohani yang kemudian kita buat sendiri. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan, kuasa ilahi yang memampukan kita untuk kemudian serupa dengan Kristus. Hal ini dibukakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Semua kita. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-11 dari Kolose pasal yang ketiga, di situ dikatakan tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, mungkin saudara bingung. Ini sama saja seperti kemudian kalau kita berkata tidak ada lagi orang Batak, tidak ada lagi orang Tionghoa, tidak ada lagi orang Jawa, semuanya punya kesempatan yang sama. Kalau dulu Israel adalah umat pilihan Allah, sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah umat pilihan Allah. Dan Anda berhak mengklaim naik ke level di mana saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Maka milikilah kerinduan ini, kerinduan pribadi untuk menjadi manusia baru yang hidup di dalam pertobatan. Saudara kemudian percaya akan janji Allah dan kemudian Anda minta kepadanya untuk kemudian Anda menerima baptisan Roh Kudus. Apa saja? Saudara hidup dalam pertobatan, percaya janji Allah. Saudara minta dan menerima Roh Kudus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Dia hadir dan Dia mau kita semua mengalami baptisan Roh Kudus.